Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam Ngopi bareng GKI MY, ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga atau pernikahan tentu menjadi dambaan setiap pasangan. Anak dipercaya dapat melengkapi kebahagiaan dan menyempurnakan keberadaan hidup dari pernikahan tersebut. Tetapi nyatanya ada banyak orang dan tidak sedikit pasangan-pasangan yang harus menantikan dalam waktu yang cukup panjang kehadiran anak tersebut dalam biduk rumah tangganya. Dalam ngopi bareng hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana pergumulan dan cerita dari seorang ibu yang menantikan kehadiran anak dalam usia pernikahan mereka yang cukup lama dan usia dari mereka juga yang tidak muda lagi. Seperti apa kisah dan pengalaman yang akan dibagikan? Mari kita ikuti bersama dalam Ngopi bareng GKI MY, ngobrol untuk pertumbuhan iman bareng GKI Maulana Yusuf. Ini dia Bapak Ibu yang kita akan dengarkan pengalamannya dalam menantikan buah hati bersama dengan pasangan. Ayo Kak, perkenalkan dirimu. Oh, kirain nggak ngapain. Karena udah lama nggak ketemu suka agak lupa-lupa gitu. Udah lama nggak ke gereja. Aduh, gimana ya? Nama saya Naomi Tobing, biasa dikenal seperti itu. Saya mulai masuk ke Maulana Yusuf tahun 98. Langsung mengajukan atestasi ya jadi anggota. Berhubung suami sudah jadi simpatisan sejak tahun 82. Simpatisan abadi dari tahun 82 waktu masih di Semakdago. Akhirnya tahun 2000 jadilah sertifikasi kami. Kami resmi lah jadi jemaat. Terus ya itu. Nama suami dong? Namanya Bang Oli Nainggolan. Kita punya anak umur 8 tahun 7 bulan. Namanya Cia. Ini tadi apa judulnya? Menanti, dalam penantian ya. Kita nggak akan cerita penantiannya, soalnya kata orang apa? Kepahitan itu harus dijadikan sahabat ya. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menjalin sahabat dengan segala kepahitan itu. Gitu susah. Ya, susah untuk diingat-ingat, ya sudahlah dilupakan saja. Kan setiap orang kan mempunyai apa sih beban dan apa ya permasalahan, pergumulan yang beda-beda. Tapi apapun itu netizen ini memang is the best, ya kan. Dalam menghakimi orang itu mereka is the best gitu ya. Tapi ya caranya apa nanti yang saya mau terangkan gitu ya. Kita mulai aja. Kalau 5 tahun pertama sama lah semua. Anda juga mengalami ya Bu ya. Iya. Kalau ada orang melahirkan, gitu ya. Kok bisa? Ya kan? Gitu ya? Kapan? Maybe maybe September, maybe November gitu ya. Tapi sesudah itu lewat, kita mulai merasa bahwa bisa menerima. 5 tahun pernikahan belum bisa ya? masih gerasak gerusuk, masih pergi ke inseminasi lah, ke ini, apalagi 5 tahun pertama pernikahan saya ada Jakarta ya. Tahun 2000 sampai 2005 kita pindah ke Jakarta. Begitu sertifikasi kita selesai, kita langsung pindah ke Jakarta. Terus sempat coba ke klinik yang sekarang jadi sempat selebritis ngumpul buat bayi tabung itu yang mahal paling. Dulu sih nggak mahal, paling cuma 5 juta gitu ya untuk inseminasi. Tahun nggak enak lah. Tapi gagal. Akhirnya sesudah gagal, sudahlah jalanin aja gitu. Ada ketakutan juga dari saya karena orang tua mama saya itu meninggal kena kanker. Jadi saya ada ketakutan lah ya yang dimasukkan ke dalam tubuh itu kan semuanya kimia ya, apapun juga itu namanya kimia hormonal, ada sedikit gitu.
Tapi kemudian puncaknya 10 tahun saya nikah, saya ingat banget. Tahun 2008 saya terpilih jadi majelis. Ternyata disitulah saya harus bisa lebih memahami apa artinya pergumulan itu sebenarnya. Bisa di situ. Karena apa? Ya kita sama-sama belajar dan mengajari di kateksasi. Mau tidak mau saya harus lebih banyak membaca buku. Saya harus lebih banyak mencari ilustrasi untuk anak-anak katekisasi kita kan. Ada satu buku yang sering saya seri buku yang sering saya beli di toko karena ilustrasinya pendek-pendek kan. Itu Chicken Soup for the Soul. Dan ada satu cerita yang luar biasa yang benar-benar mengubah saya di titik nadir saya. Itu adalah pada saat cerita tentang seorang survival cancer yang menceritakan bagaimana dia bisa memahami dirinya, mengenal dirinya luar biasa. Dia self healing lah ya, misalnya seperti itu. Even dia harus ikut kemo dan segala macam. Jadi persiapannya benar-benar dia pada saat itu kanker rahim. Dia katakan kepada seluruh tubuhnya, "Hai, hari ini kita mau kemo, kita harus bantu ya rahim ini, kasihan dia sendiri. Hai tangan, kulit, nanti kamu ditusuk pakai jarum. Tak apa-apa ya, sakit, tapi kita harus berusaha demi si rahim. Ayo kita semangat. Hai mulut, nanti jangan muntah ya, makan yang banyak, nggak gitu-gitu." Aku pikir bagus juga ya. Nah, tapi kan bukan hanya diri gitu. Masalahnya saya berhadapan dengan pencipta diri saya. Ada negosiasi tentang sesuatu yang hidup gitu. Ini menciptakan orang loh. Kecuali kalau saya minta pekerjaan atau apa, mungkin beda ya gitu. Ini soal hidup gitu, ada makhluk hidup. Aduh, kayaknya gimana ya? Kayaknya saya harus mengenal dia lebih bagus lagi lah. Karena menurut saya percuma saya berdoa dengan tangis, dengan segala macam ya drama gitu-gitu ya. Kalau Tuhan bilang ini jawabannya, ternyata itu sangat mengecewakan, menyakitkan, aku bisa terima enggak? Gitu. Ya. Percaya atau enggak, gue sampai setiap habis saat teduh sama suami pagi-pagi, kita punya bacaan yang sudah dianggap kayak mantra. Itu 1 Samuel 1, bagaimana Hana menangis kepada Tuhan. Menantikan Samuel. Dan itu kita baca setiap hari, setiap habis saat teduh. Udah kayak mantra, bayangin coba gitu ya. Tapi akhirnya aku pikirnya mungkin aku harus mengenal Tuhan. Ya, aku harus mengenal Tuhan, apa sih rencana dia. Ya kita tahu lah, bukan pendeta ya. Tapi saya bukan ngajarin Bu. Kan berbagi ini, ngobrol ya, untuk pertumbuhan iman. Aku mau. Jadi kita tahu kan bahwa namanya takdir, nasib orang itu kan itu seperti apa ya, barcode ya dari Tuhan ya. Itu kan udah ada rencananya. Kan dalam katanya God is the good planner. Gak ada yang bisa bikin plan itu perfectly. Gak ada. The good planner, the best malah. Dia bikin planning kita itu dari kita lahir sampai kita meninggal, ya. Ini isi apa? Barcode ini isinya apa? Yang kita tahu kalau barcode kan tinggal garis-garis. Kita nggak tahu bahwa di dalam barcode itu tercipta itu ada triliunan malah titik absis dan ordinat yang saling berkait, yang membentuk fluktuasi hidup kita, kadang up down gitu ya. Nah, masalahnya satu. Kita itu selalu fokus dengan apa yang kita minta, kita inginkan ya. Fokus aja seolah-olah itulah yang prioritasnya kita. Sementara yang di lain-lain ini kita lupa. Ya. Kita kasih kerjaan, kasih kehidupan, kasih rezeki, pekerjaan suami oke. Dan puji Tuhan sampai 14 tahun penantian saya kita tidak pernah punya pikiran untuk berpisah, nggak pernah. Tidak pernah sekalipun gitu, ya, atau merasa gimana gitu, kayaknya saling mencurigai, nggak pernah, tapi malah saling mendukung, karena itu yang penting kan sebenarnya, ya,
orang mau bilang apa, netizen mau bilang apa, nggak penting, ya. This is me, take it or leave it, gitu kan. Nah, kemudian masalahnya adalah timbul pada saat keinginan tuh begitu besar. Tuhan tolong. Nah, akhirnya saya belajar di penantian itu, saya belajar adalah kalau misalnya saya diberikan cepat punya anak, saya mampu nggak ya? Jangan-jangan saya masih hogah-hogah nih. Anak tinggal aja di rumah sama pembantu kan. Saya mau selfie dengan teman-teman di kafe, ketemuan ya begini, tinggal tanya pembantu, anak udah makan belum? Jangan ada kerjaan PR belum? Ntar ya, ibu mau pergi ke sana dulu sama temen. Apalagi kesempatan jadi penatua tuh luas sekali untuk pergi-pergi ya. Ada aja alasannya, pelayanan. Abis persiapan untuk kebaktian, kita mau lewat orang di rumah sakit. Abis itu kita kemana? Ini teman saya paling sering. Suka ngajakin gitu-gitu tuh ini. Ya kan? Nah, kembali lagi akhirnya saya belajar. Saya harus mengenal diri saya dan saya harus mengenal pencipta saya. Saya harus mengenal apa rencana dia gitu. Rencana Tuhan ke setiap orang itu sudah begitu bagusnya. Masalahnya apa? Tuhan itu sering sekali memberikan kebebasan kepada kita untuk mencapai tujuan itu. Silakan Bobo, pakai caramu. Kalau mau ikut aku, oke, gitu toh. Nah, begitu start, baru doa, gitu. Padahal kita tidak, kita lupa Tuhan itu hanya berpihak kepada kehendaknya, bukan kehendak kita manusia. Kehendaknya kepada barcode-nya, ya. Sampai akhirnya ada satu ketemu teman itu, dia katakan kepada saya mau datang bawa teman berdoa. Oh nggak apa-apa, saya bilang, lebih banyak mendoakan kita lebih bagus ya gitu ya. Even saya mau berangkat ke pergi ke Malaysia untuk bayi tabung, saya tidak pernah ngomong sama pendeta di sini. Saya pergi aja sendiri, diam-diam karena takut beban gitu loh. Mungkin bagi saya tenang aja jalan, tapi mungkin bagi mereka, aduh, H2C ya, harap-harap cemas nih jadi nggak ya. Tapi walaupun saya bilang saya pasrah gitu. Tuhan, saya tinggal ikut aja ini. Kamu bilang apa-apa. Nah sebelumnya memang dari 2008 sampai 2011 sebelum kami memutuskan itu, kita udah ini dengan keluarga. Kebetulan ada sepupu saya dokter. Dia katakan, ayo kalau mau adopsi, nanti kita bisa urus, kita dapat bayi yang bagus, the best, apa gitu segala macam. Tunggulah gitu ya. Ayolah sekarang, kamu udah mau 40 gitu ya. Nanti gini segala macam, nanti ya banyak hal lah. Gitu. Terus kita doa lagi, gimana Tuhan? Apakah kami harus adopsi? Apakah kami harus menempuh jalan IVF istilahnya atau bayi tabung, atau kami harus berdua, gitu ya. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk berdua terus, tapi ya kita sampaikan gitu. Apakah kami harus berdua gitu? Ya kadang kan orang juga ada ya, memang memang ditentukan oleh Tuhan. Nah, ya kamu hanya berdua. Berikan kasih sayangmu kepada anak-anak yang lain yang membutuhkan kan gitu. Nah, pada saat saya mau turut dari penatua, saya ke dokter dulu, saya tanya, dok gimana? Kayaknya saudara suruh saya adopsi aja. Oh no, jangan, saya nggak setuju. Kenapa? Dokternya malah yang bilang. Kenapa? Saya bilang, kamu coba bayi tabung. Terus saya pikir, jangan-jangan Tuhan suruh kita bayi tabung. Kenapa dia tiba-tiba ngomong gitu? Gue bilang gitu. Oke, cari segala macam. Kita akhirnya jalan, memilih ke Malaysia karena pertimbangan kalau di Jakarta macet, padat, stres. Surabaya macet, padat, stres. Carilah kota kecil yang aman, yang sepi banget ya di situ. Santai, rileks. Ya, santai dan rileks. Dan itu sampai akhir daripada proses. Satu proses pun tidak pernah ada yang saya ingat.
teman-teman saya itu ya banyak jemaat ya sesudah berhasil saya melahirkan banyak tanya, "Di prosesnya?" Nggak tahu. Itu saking menikmati Pokoknya saya enjoy banget. Saya enjoy banget. Malah yang saya cari ke sana pertama kali saya nyampe, besoknya saya datang ke rumah sakit, tapi sebelumnya saya bilang sama drivernya bahwa saya ke gereja yang paling dekat di mana. Akhirnya dapat Methodist Wesley. Oh my God, saya kembali lagi ke kampung halaman saya. Dan saya langsung minta apa yang bisa saya lakukan di gereja ini. Karena waktu saya banyak banget di sini. Berapa lama waktu itu di Malaysia, Kak? Sebulan lebih? 2 bulan. Oh, malah 2 bulan ya? Kalau dari Januari 2011 tuh masih datang pergi. Tapi sesudah bulan Maret saya memutuskan untuk stay di sana aja. Karena capek ya. Ya. Pada saat itu juga belum ada penerbangan langsung kan dari sini kita harus ke Jakarta. Transit dulu. Iya, terlalu capek gitu. Dan saya bilang saya mau kerjain apa segala macam. Saya suruh nyapu gereja juga nggak apa-apa gitu. Daripada saya pusing saya mau ngapain. Lo kamu ngapain di sini? Gitu. Datang ke sini mau ngapain? Saya cerita gini. Nggak boleh capek gini. Saya tetap yakin kalau memang Tuhan sudah tunjukkan ini, tubuh saya akan dikuatkan. Tapi bukan berarti saya anggap enteng, enggak. Ya. Saya mulai doa, semua tubuh saya doain. Kita mau persiapan ya. Si Rahim harus mau ini, nanti bentar lagi ada bayi dan segala macam. Kita pada saat mau masuk obat, mau suntik segala macam, sakit nggak apa-apa. Oke, kita jalani. Saya jalan dengan tenang banget. Sementara teman-teman yang satu grup yang ketemu di setiap hari kantung masih BBM kan. Kita katanya nggak boleh makan ini loh. Kita nggak boleh makan ini, kita nggak boleh minum ini segala macam. Gue matiin aja. Karena Umi makan apa aja? Nggak ada. Pokoknya gue mau makan apapun yang gue makan semuanya. Bebaskan dirimu. Iya, saya yakin kalau memang Tuhan sudah buka jalannya, dia pasti buka dengan event. Saya harus kehilangan temannya Cia ya pada 7 minggu. Satunya karena jantungnya tidak berfungsi dengan bertumbuh dengan baik. Dan dia harus diluruhkan agar tidak mengganggu yang sehatnya. Tapi puji Tuhan saya bilang gitu. Ya. Jadi sebenarnya intinya yang saya dapat itu adalah bagaimana kita mengenal Tuhan dengan baik lah. Itu aja sebenarnya. Tuhan lu udah bikin planning gua dari gua hidup sampai mati ini. Gua pengen ikut deh. Gitu. Gua pengen ikut aja. Apalagi pada saat nggak gampang loh, saya udah 50, udah kepala 5 ngedirin anak yang udah mau ABG itu gitu ya. Dia sekarang udah mau masuk masa puber, udah mulai cueknya, udah mulai di situ emosinya. Tapi saya pikir Tuhan aku serahkan ya anak, karena dari awal aku sudah berserah gitu. Ya, aku sudah berserah. Even misalnya pada saat itu pun misalnya gagal, aku sudah pasrah gitu. Pasrah bukan berarti pasrah bukan berarti menerima aja gitu, enggak. Karena saya tahu mungkin pada saat perjalanan hidup saya ini mungkin ada agak yang nyelempeng kali ya, yang agak menyimpang dikit gitu. Tapi ya konsekuensinya aku harus terima. Mungkin kalau gue kawin dengan si B, mungkin gue bisa dapat anak lebih cepet. Atau mungkin gue gak kawin sama sekali gitu ya, bisa aja. Tapi ya itulah yang tadi saya bilang. Dalam menjalani setiap rencana Tuhan itu ya karena Tuhan kasih kesempatan buat kita. Yuk mau jalan sendiri, monggo, ya kan? Yuk mau jalan dengan saya, ayo. Tapi percaya kepada saya, itu, ya kan? Jadi ada satu hal juga yang akhirnya saya pikir saya perlu bagikan juga ya buat para pejuang garis biru para pejuang garis biru itu ya gimana ya, saya tidak mengatakan bahwa karena saya berhasil langsung saya ini loh gini enggak. Yang penting kenali dulu, jalin dulu hubungan Anda dengan Tuhan sebaik mungkin.
sih rencana dia buat diriku saat ini. Kalau memang aku harus mempunyai anak dengan doa, terima. Kalau aku harus menempuh dengan cara bisa mempunyai sendiri, ya berkatilah dia di dalam pertumbuhannya di rahim saya. Tapi kalau memang saya harus menerima, saya harus berdua dengan suami saya mau berikan kami sukacita gitu. Damai sejahtera. Iya, itu saja gitu. Karena kalau kita berdoa dengan begitu juga, gimana ya? Yang berdoa kan bukan kita doang ya. Bu Esther kan juga berdoa. Seluruh dunia berdoa gitu ya. Ya ibaratnya gini aja deh. Saya berdoa, Tuhan jauhkan saya dari COVID, Tuhan jauhkan saya dari penyakit, Tuhan jauhkan saya dari segala macam biar saya sehat. Sementara dokter berdoa, berikan saya pasien hari ini yang banyak. Kemudian bertemulah suatu saat ini si orang yang berdoa ini minta kesehatan, tahu-tahu dia sakit dengan si dokter ini, ya pasien di tempat praktek dokter. Apakah kita langsung mengatakan, oh ternyata Tuhan lebih dengar doa si dokter? Enggak juga toh, ya kan? Karena balik lagi kepada yang tadi saya katakan, dia hanya berpihak kepada rencana yang sudah dia buat. Tetapkan ya. Iya. Dia nggak berpihak ke manusia. Oh mentang-mentang dia baik, saya buka jalan selebar mungkin, enggak juga. Jadi kakak setelah 14 tahun penantian ya, berumah tangga, lalu juga usia udah nggak muda lagi dong ya? Sudah lewat masa mudanya ya. Sudah lewat. Tapi semangat muda terus. Semangat ya? harus karena kita katakan Tuhan Kau yang menciptakan aku, Kau yang membentuk aku, inilah aku. Ya, terserah Tuhan mau apa sekarang. Jadi buat teman-teman juga kalau nanya ke gue jangan nanya ke saya. Mungkin yang lain mungkin lebih banyak recordnya ya. Kalau saya satu pun saya tidak punya record. Sampai ditanya dulu dikasih obat apa nggak tahu. Ya. Lupa saya sama sekali. Karena fokusnya bukan pada itu ya. Nggak, saya nggak mau fokus. Saya pikir oke, Tuhan, pada saat pertemuan saya terakhir dengan dokter, walaupun saya lama punya anak, saya tetap rajin berkonsultasi dengan dokter karena saya pengen tahu tubuh saya ini baik atau enggak gitu. Dengan usia kepala 4 masih bisa enggak gitu ya, dengan kualitas yang baik gitu untuk punya anak gitu ya. Jadi saya tetap rajin ya, 3 bulan sekali saya tetap ketemu dokter, konsultasi, periksa gitu. Terakhir saya ketemu di situ dia langsung bayi tabung. Coba deh. Kalau nggak berhasil baru adopsi. Dia bilang gitu. Saya pikir jangan-jangan kita disuruh di bayi tabung ini. Ya sudahlah, berangkat saja kita. Dengan kepasrahan yang maksudnya keberserahan ya. Ya berserah kalau bukan udahlah gitu ya, mau apa gitu apa. Makanya saya nggak senang dengan ungkapan apa sih mengalir jalanin aja sesuai dengan aliran air. Ya nggak bisa tuh ya. Kalau airnya tiba-tiba deras gimana? Hanyut deh kita gitu ya. Tapi ya yakin gitu bahwa Tuhan nggak akan buat aku menderita gitu ya. Tuhan nggak akan tinggalkan aku gitu. Nah sampai sekarang pun pada saat saya ada masalah atau apa, kayaknya lebih enak gitu. Aku lebih kenal siapa dia gitu. Dibandingkan orang lain gitu ya. Even orang bilang ada yang lebih lucu lagi. Ada yang datang berdoa kepada saya, mau mendoakan saya ke rumah, sampai dia bilang ini karena dosa kamu, rahim kamu ditutup segala macam. Akhirnya saya bilang maaf, saya mungkin tidak sehebat kalian dalam beriman, tidak punya hubungan yang sedemikian erat seperti kalian dengan Tuhan. Tapi aku anggap dia sebagai bapakku, sebagai bapak saya, seperti bapak saya di bumi. Saya bisa curhat dengan dia seenak saya. Tuhan mau gini, bapakku itu bapakku kok, gitu ya. Itu bapakku gitu. Aku bisa ngomong apa aja yang aku mau. Cuma satu yang kalian belum tahu. Kalian tidak pernah mengingat bagaimana ia mengorbankan dirinya di kayu salib. Kenapa dosa itu harus diingat terus?
Terus ngapain dia disalib di sana? Masa saya harus nyalipin dia terus setiap hari? Capek deh. Sekali aja udah cukup lah, gitu ya. Masalahnya kita bisa melihat nggak dengan jelas gitu? Atau perlu tangga yang tinggi sehingga kita bisa lihat dengan jelas apa yang terjadi di Kalvari sana? Dia udah tebus aku gitu. Sekarang bukan waktunya lagi untuk mengatakan, oh ini karena dosa makanya rahimmu tertutup. Bukan, karena saya tidak mengenal dia dengan baik. Itu aja. Saya tidak memahami rencana dia dengan baik. Kalau saya sudah bisa memahami rancangan dia di dalam diri saya, apapun yang terjadi saya akan sukacita gitu. Nah, dalam proses pengenalan tadi ya Kak ya, ngalamin jatuh bangun kan pasti. Iya. Titik terendah yang pernah Kakak alamin dan terus bisa bangkit lagi dan akhirnya oke, aku mengenal, aku memulihkan diri, lalu menerima seperti apa adanya sekarang. Omongan netizen. Omongan netizen. Omongan netizen. Luar biasa. Kan Naomi hebat ya, selamat dari guru sekolah minggu, sekarang udah jadi penatua. Tapi kok belum hamil-hamil? Oh my god. Untung gua gak jadi pendeta ya. Kalau gua jadi pendeta mungkin kok udah dari guru sekolah minggu, penatua, pendeta, kok gak hamil-hamil? Gak tahu sekilas ya, gak tahu apa mungkin karena saya terlalu jenius untuk ngobrol ya. Jadi ide untuk membalas omongan orang tuh cepet gitu. Dan mungkin karena modelnya nyablak ya. Terus saya bilang, saya bahagia ibu. Saya bahagia Tuhan kasih ujian kesabaran ini. Seolah-olah saya hampir sama dengan Ayub. Saya bahagia bu. Ih, kok belum dikasih anak kok bahagia? Saya bahagia. Because I am the chosen one. Tuhan pilih saya untuk menjalani ujian ini. Kalau ibu yang dipilih oleh Tuhan menjalani ujian ini, mungkin ibu nggak sekuat saya bu. Apakah bisa? Nah, saya takutnya malah ibu datang ke saya untuk konsultasi soal perkawinan. Yang diambang perpecahan akibat tidak pernah punya anak. Akhirnya dia, oh iya ya kan Naomi ya. Saya bangga Tuhan pilih saya. Padahal habis itu saya nangis di bawah. Nangis di pojokan ya. Aduh, apa dosa saya sampai saya harus begini? Itu yang benar-benar saya pikir. Oh, ini aja yang langsung ngomong ke saya aja berani dengan kata-kata gitu. Gimana yang di belakang saya gitu? Yang kita nggak tahu. Akhirnya saya pikir Tuhan kayaknya aku nggak mau tahu lagi. Saya harus bangkit. Saya harus kenal Engkau. Terlalu capek saya juga berdoa hanya meminta. Akhirnya apa? Saya lupa. Saya punya kerjaan yang Tuhan kasih bagus. Walaupun saya ibu rumah tangga, saya bisa cari duit. Tuhan kasih kerjaan ke suami saya. Kasih kesehatan. Kenapa hanya gara-gara masalah punya anak satu? Saya menampik semuanya itu gitu. Di situ saya menangis. Saya bilang, aduh, jahat ya saya ini sebenarnya. Tapi saya berterima kasih, Pak, lupa saya. Ibu itu udah nggak kelihatan lagi sampai sekarang. Bu, Bu, masih ingat saya, Bu. Karena ibu, karena Naomi bisa bangkit dan Lagi. seperti Dan sekarang ini ya. saya cuma pengen tahu apakah ibu itu sekarang dapat ujian apa ya? Aduh, seru banget memang nih ya Bapak Ibu kalau udah ngobrol sama Kak Naomi tuh kayak gini lah. Kadang-kadang nanti saya susah juga nih buat ininya ya, sortirnya ya. Gimana loh? Tapi kita ya, ulang aja lah. Janganlah. Kan yang dibagikan ini adalah sesuatu yang membangun ya Bapak Ibu, sesuatu yang gak semua orang kadang-kadang kan gini kan Kak, menyampaikan sesuatu ada yang dibalut dengan kata-kata manis. Nah, tapi ini tipenya Kak Naomi nggak gitu. Ya, dia manis tapi pedes kayak permen jahe gitu ya. Ada manisnya tapi pedesnya juga dapat gitu ya. Biasanya orang nyablak itu hatinya sumurni, hatinya murni. halus Nah, itu. seperti salju. Karena ini Kak Naomi yang penting juga ya,
Kak Nomi bisa kasih semacam apa sih yang pengen Kak Nomi sampaikan gitu ya buat Bapak Ibu dan saudara yang ikut ngobrol bareng sama kita sekarang tentang rencana Tuhan, tentang tadi ya mengenali diri dan juga mengenal Pencipta untuk pergumulan-pergumulan ke depan, karena kan setelah Cia ada gitu ya bertumbuh ke depan akan ada lagi masalah-masalah yang lain ya. Kak Nomi semakin tuir semakin matang tadinya saya tuh mau bilang katanya tuir gitu ya. Bang Oli juga, apalagi pandemi seperti sekarang ini, ada mulai ketidakstabilan ekonomi atau juga emosi dan lain sebagainya. Apa sih yang Kak Nomi bisa bagikan untuk menguatkan kita semua? Ya, Bapak Ibu Saudara semua, memang ya kadang-kadang katanya kan life is a mystery ya. Ya, hidup itu seperti misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, kita tidak tahu tiba-tiba yang tadinya Januari masih enak, begitu Maret kita langsung kuarantin, ya putarnya cepat. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Life is mystery. But it is beautiful if you can see from another side. Jangan hanya lihat dari sini. Banyak orang bilang, ya kamu ngomongnya bisa karena sudah mengalami. Saya bilang, sakitnya saya gak akan cerita. Karena saya bukan pengkhotbah. Yang bisa menceritakan segala macam menarik jemaat. Tapi saya hanya memberi encourage gitu. Ayolah, Tuhan itu nggak diam kok. Dia ada di tengah kita. Asal kita mau deket sama Dia. Bagaimana saya mau kasih kamu sesuatu kalau saya tidak kenal kamu, tidak dekat dengan kamu, dan kamu selalu ketemu saya, pusing gak ada duit, pusing begini. Jadi ya itu mengenal dengan luar biasa. Ya, bukan hanya kenal kamu Kristen ya, siapa ya saya kenal yang menciptakan saya, yang menyelamatkan saya, menebus saya. Oke. Yohanes 3:16 bilang begini. Bukan hanya itu, pribadi. Pribadi banget. Mengenal secara pribadi ya. Pribadi banget. Sebagaimana tadi survival cancer itu mengenal seluruh tubuhnya sampai dia bilang, hayo kita bisa gitu. Kita bantu si Rahim, dia harus kuat. Jadi kekuatan doa itu memang the power of prayer itu memang luar biasa ya. Cuma masalahnya adalah apakah kita legowo menerima setiap jawaban itu. Kadang-kadang suami itu suka bilang, nggak boleh ngomong kayak gitu. Saya bilang, Tuhan ini lagi bercanda sama kita, awas ya. aku tidak mau terlalu kaku dengan dia gitu. Bokap gue ini lagi bercanda ini. Gue lagi kita di karantina begini, si bokap ini lagi bercanda ini. Ya, tapi itulah yang saya mau sampaikan ya. Semakin dekat, semakin mengenal Tuhan dengan cara apa aja. Lagu boleh, mungkin kita nggak ada dengan keadaan seperti ini, kita mungkin untuk bertemu orang tuh agak lebih susah. Yang biasanya ikut PA di gereja nggak bisa. Ya kalau PA itu memang lebih enak kalau interaktif ya, ketemu langsung. Membaca boleh dengan lagu. Betapa bahagianya orang Kristen itu. Kenapa? Mereka bisa bernyanyi memuji Tuhan. Bahagia sekali sebenarnya jadi orang Kristen. Saya ingat papa saya bilang, kalau lu susah, tertawakan kesusahanmu. Kemudian lu nyanyi, walaupun air matamu di mana-mana. Aku bernyanyi bahagia walaupun dalam keadaan nangis, gitu. Ya. Dengan lagu aja kita bisa mendekatkan diri kepada Dia. Gitu. Kuncinya jangan
lepas komunikasi dengan Tuhan. Benar, Ya. apapun bisa deh gitu ya. Membaca Alkitab, berdoa, Banyak cara banyak ya cara untuk bisa sebenarnya. berkomunikasi. Iya. Pokoknya kenal dia aja deh. Dia pasti mengenal kita dengan baik. Sebenarnya dia sudah kenal kita, cuma dia agak-agak cuek. Lu mau nggak sih kenal gue gitu ya? Kayak ini dah apa pandangan pertama gitu ya. Iya. Abis ini gue mau tembak nggak ya gitu kan? Ya begitulah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pengalaman saya dalam memiliki anak, perjuangan saya 14 tahun. Lama ya. Lama ya. Tahun ini saya udah 22 tahun pernikahan. Harusnya anak saya udah tamat kuliah ya. Tapi sekarang dia masih SD kelas 3. Ya jalanin saja. Ya. Whatever will be, the future is not us to see. Kita ada Tuhan kok. Even sekarang juga jangan kira begitu saya punya anak saya selamat dari omongan netizen. Tetap ada netizen itu. Tetap ada juga yang nyerempet di telinga burung-burung berkicau. Ya kan, kok bisa berani ya bayi tabung udah tua-tua begini, ntar kalau udah anaknya kalau udah meninggal nanti anaknya siapa yang nyekolahin. Halo, saya punya Tuhan. Tapi bukan berarti saya serahkan dia ke Tuhan, enggak. Kita ada planning. Ada planning semua. Itu kan semuanya rencananya udah. Sekarang kalian bersyukur 14 tahun. Ya lumayan lah gue bisa nabung dulu gitu ya. Ya kan? Ya lumayan gue bisa nabung dulu. Jadi pada saat nanti anak saya mau kuliah atau apa, saya semuanya sudah disiapkan. Jadi tidak ada yang apa ya istilahnya? Tidak berguna atau apa ya, tidak ada waktu yang sia-sia gitu ya. Kan Tuhan di Alkitab juga dibilang ya, kadang-kadang pergunakanlah waktu itu dengan baik-baik, bijaksana gitu ya. Bapak Ibu semangat, terutama pada para pejuang 2 garis biru. Harus tetap semangat, apapun jawaban Tuhan terimalah itu sebagai bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, baik atau buruknya selalu ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Gitu, ya. Oke. Makasih banget ya. Saya sampai nangis loh. Makasih banget Kak Nomi, sebuah pengalaman iman yang sungguh-sungguh nyata ya Bapak Ibu. Semoga berguna bagi kita, mencerahkan sekali tentunya, dan sukses Kanomi buat cateringnya ya. Amin. Buat Bang Oli juga salam. Amin. Buat Cia juga. Terima kasih Jadi disampaikan. anak bertumbuh dalam iman, takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara, sekian sapaan ngopi hari ini dari saya dan juga Kanomi. Kiranya apa yang disampaikan berguna bagi kita, dan terutama dalam pertumbuhan iman di dalam Tuhan, kita saling menguatkan dan mendukung satu dengan yang lain. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.